teman-teman, Assalamualaikum. Gimana, masih kerja dari rumah atau ada yang udah mulai masuk kantor? Yang jelas nih ya, aku banyak denger cerita-cerita orang yang udah mulai pada masuk kantor, itu kayak adaptasi lagi nih. Tapi ada juga yang udah mulai bosen kerja dari rumah, tapi kebijakan kantornya masih mengharuskan mereka untuk WFH. Karena menurut World Economic Forum, di tahun 2020-2021 ini 21.000 perusahaan memutuskan untuk membuat model kerja working from home. Dan 31 juta karyawan di seluruh dunia mereka juga WFH. Dan ini membuat 68% dari para pekerja yang bekerja dari rumah itu mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dari biasanya. Gimana enggak? Biasanya kan kalau kerja ya kerja gitu kan. Tapi ini ketika di rumah harus membagi fokus, konsentrasi dan waktu. Atau mungkin space yang jadi satu antara kadang harus ngurusin personal things dan juga working space yang sama di dalam satu rumah itu. Nah, nggak jarang membuat seorang mengalami yang namanya emotional burnout atau kelelahan secara emosi. Apakah teman-teman menjadi satu bagian dari mereka yang mengalami hal yang serupa? Menurut Hudson tahun 2005, ini ada beberapa aspek yang membuat seseorang mengalami kelelahan karena nggak bisa balance. Jadi kayak semua orang mencari, mungkin nggak sih work-life balance itu bisa kita dapetin? Dulu aja pengen kerja dari rumah, sekarang begitu kerja dari rumah, kewalahan juga. Nah, ternyata ada 3 aspek nih yang membuat seseorang itu dikatakan balance dalam pekerjaan dan juga kehidupan rumahnya. Rasanya nggak mungkin, kalau biasanya nih ya, kita selalu bilang work-life balance itu yang disuarakan oleh para karyawan atau para pekerja. Mereka tuh nggak pengen waktu yang mereka punya untuk bersama keluarga itu digunakan untuk mereka bekerja. Seolah sekarang work-life balance itu nggak mungkin di tengah pandemi. Karena gimana? Jadi satu kan antara waktu mereka di rumah dan juga waktu mereka bekerja. So work-life integrated ini menjadi satu model yang akan membuat seseorang bisa secara psikologis lebih sejahtera. Nah, work-life integrated ini itu ada 3 aspek nih. Yang pertama adalah dimensi dari segi keterlibatan. Keterlibatan inilah yang membuat seseorang bisa involve di dalam perannya. Jadi meskipun teman-teman gak punya banyak waktu untuk bisa handle anak sekolah online, at least luangkan waktu kalian untuk bertanya kepada anak, kira-kira apa yang dipelajarin tadi. Involvement ini penting banget untuk bisa menjadikan teman-teman terlibat secara seimbang. Involvement balance inilah yang membuat kita merasa terintegrasi antara working life and personal life. Yang kedua adalah time involvement. Nggak bisa bohong bahwa ya kita harus bisa terlibat juga dalam waktu yang balance. Time balance ini tuh gimana caranya teman-teman ngatur waktu. Jadi usahakan untuk prioritaskan dulu di saat jam itu, jangan ada 2 agenda yang urgent dan important untuk dilakukan. Kalau memang ada 2, harus ada pendelegasian nih, supaya kita nggak overwhelm. Nah, yang ketiga adalah satisfaction balance. Gimana kita punya keseimbangan terhadap kepuasan yang kita punya. Jadi pada saat kita puas terhadap pekerjaan kita juga harus bisa mencari satisfaction atau kepuasan ketika teman-teman melakukan pekerjaan di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu atau ayah, atau mungkin kita sebagai bagian di dalam keluarga itu. Dengan ini kita bisa involve di dalam setiap peran kita dan terintegrasi antara working life and personal life. Nah, tips praktisnya gimana sih ketika teman-teman pengen ada workspace dan personal space ini supaya mereka menjadi balance antara pencapaian tiap dimensinya? Atur waktu, ini penting banget teman-teman. Bahkan seolah-olah kita itu sedang dalam ruangan yang memang khusus kita dedikasikan untuk bekerja. Jangan jadi satu nih, kalau emang ruangannya kecil gimana Mbak Nalisa? Kita akan dedikasikan satu corner yang memang itu untuk kerja. Jadi pada saat kita tahu di ruangan itu kita sedang ada di corner itu, maka kita akan merasa betul-betul kita sedang seolah kita lagi di kantor. Dan setidaknya habiskan 15 menit untuk persiapan yang bisa digunakan sebelum kita benar-benar bekerja. Ini nih yang kadang-kadang kita lupa kan, kalau nggak ada jam perjalanan dari rumah ke kantor, maka kita biasanya mepet-mepet ngidupin laptop, langsung meeting. Padahal sebenarnya butuh 15 menit untuk kita bisa menstabilkan emosi kita sebelum kita terlibat dalam pekerjaan kantor. Yang kedua adalah seorang profesor psikologi ini, aku baca penelitian dari University of Texas, seorang yang bekerja itu akan mampu menggunakan mindset mereka dengan profesional pada saat mereka menggunakan pakaian yang betul-betul digunakan untuk bekerja.
Jadi walaupun misalnya cuma meeting sama tim gitu ya, kadang-kadang beda banget ketika teman-teman emang pakai proper baju yang emang untuk kerja dengan teman-teman pakai daster gitu kan. Ini akan membuat profesionalitas kita juga bertumbuh meskipun kita kerja dari rumah. Yang ketiga, selain mengatur waktu, buatlah jadwal. Pada saat membuat jadwal ini, log time penting banget. Jadi log, teman-teman, itu tulis. Bisa gunakan banyak aplikasi di smartphone kalian, dan pada saat itu kita bisa melihat jam sekian kita mau ngapain ya, jam sekian kita mau ngapain ya. Dan kira-kira ini bukan hanya untuk penjadwalan, tapi kita bisa evaluasi 1 minggu kemarin, kira-kira waktu bekerja kita apakah over, apakah nggak ada ruang untuk istirahat, apakah nggak ada keterlibatan dengan anggota keluarga yang lain. Nah, yang keempat adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Ini yang susah. Kadang-kadang distraction-nya banyak banget, entah diajakin anak main, entah nonton media sosial, entah kadang kita dapat telepon dan kita sampai lupa waktu, ketiduran, nonton film. Ini yang membuat kita jadi susah untuk bisa seimbang antara pekerjaan dengan peran kita di rumah. Yang kelima adalah sediakan waktu untuk beribadah. Ternyata ibadah ini juga menjadi bagian refleksi kita untuk istirahat di antara rutinnya pekerjaan kita. Jadi pada saat ibadah ini juga teman-teman bisa menggunakan keseimbangan spiritual teman-teman. Yang keenam adalah mengingat lagi apa sih goals yang kalian punya. Karena kadang-kadang pada saat kita diminta mencintai pekerjaan kita, itu klise. Kalau kita nggak tahu sebenarnya kita punya goals apa sih, baik itu sifatnya long term maupun short term. Nah, teman-teman, yang paling susah itu adalah kita suka menunda pekerjaan. Dengan teman-teman mengatur waktu dan jadwal yang baik, maka bisa kita lihat jadwal yang memang saat itu penting, ditandai nih urgent dan important. Kalau emang bisa didelegasikan, delegasikan. Kalau emang bisa dijadwalin nanti, dijadwalin. Kalau emang kita bisa hapus, hapus deh. Diganti dengan sesuatu yang lebih urgent dan important. Jadi teman-teman, ketika kita diberikan satu kepercayaan dengan keseimbangan dan fleksibilitas dalam bekerja, jangan sampai kita lupa bahwa kita tetap bertanggung jawab terhadap setiap peran kita. Terima kasih yang udah nonton di sini. Semoga hiburan 15 menit, 5 menit di antara pekerjaan. Aku pernah dengerin satu teknik yaitu Pomodoro, di mana di antara 5 menit setiap 25 menit kita bekerja adalah waktu yang pas untuk membuat otak kita beristirahat. Biasanya 5 menit ini membuat kita bisa kembali lagi bersemangat di 25 menit berikutnya. Hanya sekedar nonton YouTube sambil tiduran, jangan lupa nonton Anessa Channel ya. Thank you yang udah nonton. Assalamualaikum.